wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama libur. Dan tadi saya dikasih tema Mas Rano, yaitu mau apa hidup kita, bagaimana cara hidup kita, tujuan hidup, cara menjalani hidup, dan penyemangat menghadapi kerasnya zaman. Tadi saya coba susun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka bagian pertama, mau apa kita hidup? Ya tentu kembali kepada Quran dan hadis. Disebutkan bahasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita memang hidup ini diciptakan untuk ibadah. Sehingga nanti tafsirnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, dalam tafsir Al-Muyassar, berarti bukan Syekh As-Sa'di. Dia mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ba'astu jami'ar rusuli illa li ghayatis samiyah ya ibadati wahdi duna man siwaya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia serta mengutus seluruh rasul melainkan untuk satu tujuan, yaitu cuma menyembah aku, katamu, bukan kepada selainku. Ini tafsir Al-Muyassar. Nah, sehingga yang paling azani Allah wa iyyakum, ayat yang agung ini adalah jawaban paling tegas ketika kita bertanya pada diri kita hidup buat apa. Sehingga nanti orang yang hidup menyanyiakan hidupnya itu salah, dengan mabuk, narkoba, apa segala macam, itu salah. Maka dia harus orientasinya adalah ibadah, termasuk menikah. Menikah kalau orientasinya cuma senang-senang, nanti kalau istri kita itu sudah badannya berubah, tambah gemuk, tambah tua, gitu kan, maka ya nggak akan menjadi kesenangan lagi kalau orientasinya nyari senang. Tapi kalau orientasinya ibadah, maka ketika kita mendapati dia makin hari makin sholihah, makin taat, dan tentu kita makin semangat untuk mencarikan nafkah dan memperjuangkan mereka, gitu. Makanya ini harus menjadi pondasi buat kita semua, gitu. Kerja juga gitu. Kerja kalau orientasinya semata-mata gaji, itu nanti yang nawari kakek seketemu mesti pindah, gitu. Tapi kalau orientasinya ibadah, maka berapa banyak guru TPA bahkan gajinya cuma 100, bahkan cuma 75.000, atau mungkin gak ada gaji, dia rela untuk tetap berjuang di situ karena dia tahu yang dia tuju bukan dunia. Karena ngejar dunia dalam konteks tertentu itu tidak bisa. Makanya Nabi itu kasih jalan, yang kamu yang juga itu dagango. Nah, dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu itu tidak bisa diperdagangkan, apalagi yang sudah diakadkan. Saya sama Mas Rano ini udah sepakat masuk, nanti gajinya segini, itu udah dapol. Nah, nek kurang dagango kan gitu. Makanya Mas Amar berdagang gitu. Nek berdagang itu oke, ya memang itulah jalurnya. Makanya kalian yang muda-muda ya toh, kalau mau kerja pastikan itu sebagai bentuk pengabdian. Jangan sebaliknya, kerja tapi niatnya dagang. Akhirnya yang kamu lihat itulah gitu kan. Dia berusaha untuk memanfaatkan kesempatan gitu kan, memanfaatkan jabatan, kemudian memanfaatkan macam-macam yang dia bisa, akhirnya ya berurusan dengan yang berwajib. Makanya yang manifestin azani Allah wa iyyakum. Maka ibadah di sini ibadah mahdo dan ghairu mahdo. Jadi ibadah mahdo itu yang kita lakukan sifatnya ritual, sholat, puasa, haji, umroh, itu semua ada ketentuannya yang harus kita ikuti. Nah, ibadah ghairu mahdo sisanya. Jadi tadi kita kerja, kita menikah, kita berdagang, ya, itu semua menggunakan aturan agama. Kalau kita bisa memahami dengan baik, enak. Hidup itu enak. Tapi nek enggak paham ini, wah repot ya. Dagang lebih corone gendang cepet untuk ditukeh, akhirnya curang. Kemarin saya ketemu teman saya itu bilang gini, ketemu sama bakul Tegan. Si bakul Tegan itu ngomong, aku mbiyen ki Mas, sopir BBM. Nah, gue kadang mandek ning ngendi ngono tak dukke BBM itu sekian ratus liter. Nanti sisanya tak isi akhir gitu kan. Duit gue akeh. Mungkin ya ora mau jutaan atau ratusan juta miliaran. Tapi ya ora genah entek ning ndi gitu kan.
Makanya di hari Ahad yang lalu kan saya sampaikan di kajian rumah sakit Kostati itu yang datang hampir 1.000 orang gitu. Nah itu di situ saya sampaikan tentang apakah harta yang haram itu berpengaruh pada keluarga. Jawabannya iya, sangat berpengaruh gitu kan. Makanya orang-orang yang jual beli narkoba, minuman keras itu hampir-hampir koyo-koyo kok renek gitu, kok anaknya rajin sholat, koyo-koyo kok renek, mesti ruwet dan ini rumah itu sumpah, keluarganya ruwet, anaknya andanane angel gitu kan. Makanya tadi di masjid atau apa saya jelaskan dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan makanan halal dan thayyib kenapa diperintahkan kepada kita agar berefek pada jiwa kita jadi baik, dan kita itu untuk taat pada Allah itu tidak malas-malasan gitu loh. Terus naik denger majelis ilmu gini kita itu tidak alergi, tidak, jadi seneng gitu. Jadi misal saya kasih contoh ya, contoh gampang aja. Misal kamu di satu masjid, kadang kan ada ya bisa dibilang kutum lah, kutum singkat. Jadi setelah sholat maghrib atau isya akan dibacakan kitab Riyadhus Shalihin misalnya itu paling kan satu hadis toh. Itu di rata-rata paling 5 menit sampai anggaplah 10 menit lah, nggak nyampe 5 menit atau 6 menit gitu. Nah itu ada orang-orang yang tadi itu fikul lebih marah, di hatinya itu ada kondisi-kondisi yang tidak baik hingga hatinya sakit. Itu begitu lihat orangnya mau naik, mau nyampaikan, dia mesti pergi gitu. Kalau dikatakan loh dia mungkin ada urusan, ya bisa jadi, tapi setiap kali, setiap waktu itu kok koyonya murah gitu. Dan itu nanti bisa dibuktikan ketika sing ngisi ini libur, dia bisa lama ngobrol sama orang, tapi begitu ada yang naik ngisi dia pergi gitu. Maka ini yang tadi saya bilang, bahasanya makanan yang halal, yang thayyib itu berpengaruh. Makanya dengan kalau punya teman yang doyan makan yang haram, hati-hati gitu. Karena dia nanti nggak akan menghargai hak sampean, nggak akan menghormati apa yang menjadi hak-hak panjenengan, dilanggar gitu kan. Paribasane dhek wis duwe bojo yang mirip bojo sampean gitu. Nah, makanya dan harus hati-hati sama teman-teman yang seperti itu. Nah, kemudian dalil berikutnya tentang apa tujuan kita hidup disebutkan dalam Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati kita dan semua dinamika di dalamnya itu Allah ingin tahu mana di antara kita yang paling baik. Dalam tafsir Muyassar disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyahtabirakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan kehidupan untuk ngetes kita mana di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya kalau jenengan jadi ahli sholat, nggak usah berpikir mana aku kesegepan sholat itu enggak, surga sing lawangnya semua sholat itu enggak kebak, gak iso dileboni tonggoku, enggak. Surga itu luas. Itu kayak dagang. Saya dagang bakso, laris, jenengan teko, mas resepnya apa? Urung karuan tak jawab. Soalnya khawatir kalau aku buka dewe, terus mengambil pelanggan saya, ya itu manusiawi, soalnya dagang kan. Tapi ini urusan akhirat kok kamu berpikir gitu, aku mau ngajari tonggoku, koncoku sholat, aku nek do sholat aku tidak lepas surga, aku manan panggonan, tidak bisa. Jangankan itu, ketika ahli surga itu sudah masuk surga, itu Allah masih menyelamatkan sebagian orang yang masih punya iman di neraka dikeluarkan supaya lepas surga, dan ditinggalkan di neraka itu cuma orang kafir, orang musyrik dan orang munafik gitu. Jadi orang-orang fasik. Misalnya kita punya teman alhamdulillah ya, pemabuk, penjudi, misal narkoba, dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan, dia delalah uripe ngoten niku dan mati juga sok-sok ada yang overdosis dan seterusnya. Itu kita tidak boleh mengkafirkan. Jadi dia mungkin akan masuk neraka dulu untuk disucikan, tapi Allah akan selamatkan. Ini mengindikasikan bahwasanya sebenarnya kita menyelamatkan orang sebanyak mungkin, itu peluang masuk surga atau peluang kaplingan surga itu masih banyak gitu loh. Ndak kemudian khawatir semalang ora kumanan itu ndak. Beda nek dunia tadi. Ini nek tak ajari bocah iki kok nek dodol sebelahku, tokoku dadi tutup gitu kan. Nah, itu nek urusan bisnis lah, tapi nek urusan akhirat ndak bisa. Makanya saya secara pribadi kalau misal kan kemarin saya ngobrol Mas Rano bertanya-nanya, Mas, ini kajian jenengan itu kajian eksklusif khususon buat teman-teman ya inilah gitu kan, circle ini atau umum gitu. Beliau bilang umum, oh ya alhamdulillah.
Karena kalau kemudian kita bisa membuka satu kajian yang sifatnya umum, siapapun boleh join, berarti peluang kita menyelamatkan orang makin banyak, satu. Yang kedua, kemudian peluang kita mendapatkan pahala juga makin besar. Sehingga jenengan-jenengan yang sudah hadir di sini ya, bawalah temennya gitu kan. Mas Amar, bawa tuh temennya, oh Mas Willy. Jak sini, ayo nongkrong nih kono, enak kopi nih. Mulai cek kurang warak tak jajak ya. Jadi beliau punya circle ini pas ngumpul, wah ternyata circle-nya masih aktif. Cara cara Napiter nih jaringannya masih aktif. Tapi lucunya circle ini, biar circle bedah-bedah paribadannya bedah-bedah geng gitu. Tapi kemarin normalnya itu jenggotan kabeh. Wah, iki orang siji iki pengajiane iki ngumpul ning ndi ngaji. Nek ngumpul nongkrong ngopi kuwi apa jagongan kan wis kerep gitu. Makanya mau jajak di sini atau di mana gitu kan. Saya kadang ya di itu dipanggil Helmi ngisi di masjid di sana. Pernah sekali terus kita kemarin WA saya minta suruh ngisi kurban, lupa ya tanggal berapa. Artinya saya welcome gitu lah untuk teman-teman itu tuh, walaupun mungkin kemarin yo saya nggak lama karena kan enak jadwal berikutnya gitu. Tapi ala kulihal ya saya kalau misal kontaknya kita bisa saling mendukung. Saya sama-sama ini satu alma mater, satu angkatan gitu. Satu angkatan. Mungkin dulu nggak dekat karena kita beda circle. Masalah circle itulah geng-geng itu aku ora. Soalnya kan di motor gitu loh, kan di motor. Karena melu itu biasanya di motor gitu loh. Geng motor, anak geng motor ini. Nah, kita kan di motor numpak bis Damri, tapi sampai tidak ada jalan. Nah, gimana bidina azan ya Allah wa iyyakum. Akhlasuhu lillah wa aswabuhu ala sunnah Rasulullah SAW. Maka karena kita pengen jadi yang terbaik ya, kalau beramal ya sing ikhlas. Dan ada contohnya dari Nabi ya diikuti gitu. Nah, makanya nanti dalam konteks ibadah mahdoh yang ada tatunan ritualnya, gak mau ya harus kayak gitu, gak boleh dirubah-rubah. Makanya Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina bahwa rodun apa wongnya sing gawe-gawe syariat dhewe ya malah gak bakal diterima. Tapi nek yang urusan muamalah, rumah do soal dagang segala macam, dengan bermodifikasi tidak apa-apa selama intinya itu tidak dilanggar. Inti dagangnya itu kan jujur toh. Maka misal kayak Mas Ahmad dagang mau pakai etalase ya boleh, mau pakai kios besar ya boleh, tidak apa-apa. Mau dagang di situ atau pindah tempat ya boleh gitu kan. Bakso ya gitu. Kalau mau bakso yang cilik itu kan enak istilahnya bakso kerikil ya itu. Yang gede itu bakso nuklir ya enak gitu kan. Atau bakso yang dibikin jadi bunder awalnya yang terus pecah terus saya gawe merek bakso ngakak gitu kan karena nyeprot gitu loh. Nah, itu kan enggak apa-apa, tapi intinya harus apa nek makanan halal kan gitu toh. Makanya yang wanita azan ya Allah wa iyyakum. Jadi ada dua ayat yang menjadi landasan ketika ditanya kita itu hidup buat apa. Satu, menyembah Allah, beribadah pada Allah. Yang kedua, menunjukkan kalau kita ini yang terbaik di antara umatnya. Sehingga kalau kalian, kita itu misal ahli qiraah, ya jangan kemudian merasa wah aku nek qiraah kokean kok ndak surgane keduburan ora tenan. Masih ada di atas langit itu ada langit, di atas surga ada surga lagi. Dan yang paling mentok itu nanti para nabi, para rasul. Dan ketika kita ngomongkan para nabi, para rasul, kita harus bukan para nabi, para rasul. Ada kemungkinan berikutnya minas siddiqin, orang yang selalu membenarkan. Tapi syaratnya benar-benar berat. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika orang lain mengingkari Isra Mi'raj Nabi, dia mengatakan, dia ngomong lebih dahsyat dari itu, aku tetap percaya. Nah, wae dhewe kadang dikandani agama sok bantah, itu kecoret dari As-Siddiq itu. Nah, peluang berikutnya minas suhada kudu mati syahid sih. Mati syahid itu ada syaratnya komplit, itu sangel lah itu. Dan saya sering nyontohkan paling gampang nih mati syahid di Indonesia itu ya jadi tentara polisi dikirim ke Papua dibedil sama PM itu mati syahid itu. Atau kemarin yang dikirim ke Lebanon ditembak Israel mati syahid itu. Nah yang ketiga ini, yang keempat ini masih jadi peluang kita yaitu minas solihin, jadi orang-orang soleh. Nah itu masih mungkin. Nah orang soleh nanti bertingkat-tingkat. Dalam konteks orang mati syahid itu surganya ada 100 tingkatan gitu. Makanya orang mati syahid dalam jihad sebagai orang yang merawat korban sama orang yang berperang di depan itu beda nanti. Nah makanya kalau misalnya kamu ini ahli sedekah,
jangan merasa wah aku surgaku paling dhuwur piye ora penak karo wong liya. Ora. Masih ada orang di atas kamu tuh ada. Bahkan pemilik Bank Ar-Rajhi di Saudi itu punya kekayaan miliaran dolar, enggak cuma 1-2 juta dolar, miliaran dolar. Itu dia kemarin beriktikad untuk menginfakkan, ini nggak salah ya, 1/3 dari kekayaannya. Jadi sepertiga ini misal 30 miliar dolar, 10 miliar dolar tak infakkan gitu. Jadi itu kita mau nyanyi infak, kita mau saya urung gitu. Terus kita merasa sudah paling pol-polan, nah, lewat itu. Ya makanya wali bidin azan ya Allah ya, kemudian itu bagian 1. Bagian 2-nya bagaimana cara hidup atau cara kita menjalani hidup yang benar. Al-Baqarah 155, 157 Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Di hidup itu mesti kamu akan dicoba, kita akan dapat cobaan, berbagai macam model cobaan. Di sini Allah katakan sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Nah, ada peperangan atau mungkin takut kelaparan atau mungkin lagi takut saya tuku BBM misal motor kalian itu BBM itu solar disangoni mbokmu 10.000 iki iso tuku Pertamina Dek untuk setengah liter gak mangan gak apa ya kayak satu kecilok ya kan. Makanya ada ketakutan seperti itu, ketakutan kelaparan gitu, kekurangan harta jiwa buah-buahan, dan itu pasti terjadi gitu. Nanti dalam ayat yang lain jangan kamu mengira kamu itu sudah dibiarkan mengatakan amanah wahum la yuftanun, kamu tidak dicoba. Mesti kita kalau sudah menyatakan ya Allah saya beriman untuk cobaan. Besok saya punya temennya Mas Amar juga itu tobat dari riba, dari bank riba 10 tahun nyeneni saya. Wah ini ora tau kandhane aku piye 10 tahun apa kandhane pakai emas. Enggak lama dari situ dikasih cobaan. Naik mobil pelan gitu. Ada anak kecil mencolot ke jalan, tabrak bil mati gitu. Terus nyari saya ngobrol gitu. Ya wis sabar iki cobaane dari Yang Maha Kuasa jenengan disuntuk untuk bersabar. Lala baru dicoba soal gawean liya meneh, nyambut gawe tempat tertentu, ketemu bos sing wah ra karuan. Akhirnya ya wis lah metu kok kono tak gaweke perusahaan, tak gaweke perusahaan ekspor impor, ekspor bahan komoditas Indonesia. Itu sampai tak sewake slot di Alibaba untuk iklan. Itu saya bayar mungkin 50 juta apa piro gitu. Tapi ya tadi itu nyari suppliernya gak dapat ya. Akhirnya aku yo ora iso to nggaji terus-terusan. Dapat 8 bulan atau 7 bulan saya yang mundur. Enggak bisa karena saya gaji dia lebih banyak daripada di perusahaan sebelumnya. Akhirnya dia sekarang merintis usaha biro haji umroh, ini enggak salah ya. Terus istrinya keterima PNS. Jadi semua akan ada proses yang sulit, yang mungkin kita tuh membayangkan jalannya bakal penak, ternyata enggak. Tapi Allah punya cerita yang lain. Jadi keterima PNS, jadi dokter, di rumah sakit nih. Oh ini puskesmas Grogol itu, Adim, yang tak maksud. Nah itu. Tapi kita masih berteman baik, jadi tidak kemudian tak pecat gitu terus musuhan itu enggak. Soalnya saya begitu menghentikan kerjasama dengan dia, perusahaan itu juga melaku gitu, enggak terus. Ini perusahaan yang melaku sama saya terus ini enggak tak pakai itu enggak. Gitu. Jadi perusahaan itu enggak melaku, rencana mau tak tutup timbang laporan pajak terus mentahun. Gitu. Nah makanya wani bidin azan ya Allah ya aku itulah hidup ya mesti kayak gitu. Makanya kamu misal nembung si A dari istri kok ditolak orang segelo, cewek si B gitu. Kadangnya wong lanang wegah ditolak akhirnya golek wong lanang. Terus karo sing lanang wae ini musibah hari ini. Tak bener itu. Wong itu ya gitu. Biasa disakiti sama perempuan, laki-laki akhirnya nyari perempuan. Makanya sekarang itu dengan jalan di pusat perbelanjaan. Aku kadang gila dulu ada 2 perempuan gandengan tangan terus dandanannya mirip, cuma satunya rambutnya pendek dan rambutnya panjang. Laki-laki gitu, laki-laki 2 gitu gandengan tangan. Fotonya tekan ini, mau kayak gini. Itu musibah banget loh. Nular loh kayak gitu. Artinya kalau kamu berteman dengan orang-orang gitu, hati-hati ya, jangan sampai ya. Pokoknya kemarin itu sampai saya tuh nemenin ada orang itu saya temenin tuh ta'aruf gitu. Jadi dari apa itu saya nemenin orang itu ta'aruf. Nah si pihak akhwatnya itu pertanyaannya kayak biangat gitu kan, terus tak dulu katanya jam ini nanti nabrak jadwal saya ngisi pengajian, terus akhirnya masjid itu saya cancel.
tak beri dosa-dosa. Piye ngotot tak dadaan. Ngapunten. Nah, saya membela yang ta'aruf ini kenapa? Karena saya berpikir ini nek sampai ketemu orang baik, berjodoh dengan orang baik, maka saya ikut menanam saham untuk memperbaiki kaum muslimin di negeri ini gitu. Dan aja nganti wong Islam sing apik kok ketemu karo sing elek gitu kan. Yo itu soal pandangan ya, soal kemudian nanti realitanya mereka tidak sebaik yang saya pahami ya itu kembali ke masing-masing. Cuman paling tidak saya sudah berikhtiar sampai sejauh itu gitu. Nah, maka yang manifestin azan ya Allah yakum alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kalau kemudian kita akhirnya kena musibah ya kita kembali kepada Allah. Ya Allah, ini semua datang dari Engkau dan semua berpulang kepada Engkau. Apapun. Bahkan jangan sampai tahu yang namanya Abu Kilabah Al-Jarmi, tidak punya tangan, tidak punya kaki, punya anak yang setiap hari meladeni beliau, anaknya meninggal. Dia tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi enggak mau alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi lam yakhluqni dzurriyyatan minan nar. Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan dariku anak yang menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena dia sebagai bapak dengan kondisi buntung kaki, buntung tangan, itu beliau memastikan anaknya itu sholih kepada Allah dan sholih kepada orang tuanya. Bahkan anak ini mati dalam rangka untuk keluar mencari nafkah untuk bapaknya. Makanya dia mensyukuri. Terus ada level dalam musibah itu kita bersabar, di atasnya kita bersyukur. Bersyukur dalam artian kita mencari sisi lain itu loh. Nek musibah sabar itu umum. Nah, ada orang-orang tertentu dengan level-level makom keimanan tertentu itu nek kena musibah dia bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena dia tahu di dalam musibah ini ada keutamaan besar. Satu, menghapus dosa. Dua, meninggikan derajat. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, para nabi itu semua dicoba. Makanya nek kamu coba lagi kesandung apa gitu itu enggak usah kemudian marah-marah, enggak usah kemudian gelo. Nah, cuman kok misal tiap hari hidup kita ketulo-tulo, ora leren ling dicoba. Nah, disitulah kita introspeksi, ojo jangan-jangan kita makan barang haram. Nah, itu loh. Ya. Jadi kita harus seudon pada diri kita. Ini kok masalah gak rampung-rampung ya. Barang siji iki pindah kene. Barang rampung kabeh omahe kobongan gitu kan. Iki jane nek opo gitu kan. Oh, ternyata profesiku jual beli motor bodong atau mobil bodong gitu kan. Nah, disitulah kita memperbaiki. Nah, iman bidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dalil berikutnya yang saya coba ketemukan ya kok dalil berikutnya. Bagian ketiga, bagaimana penyemangat kita untuk menghadapi akhir zaman dan kerasnya zaman. Maka dalilnya Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanul qabid 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Akan datang satu zaman nanti di mana manusia itu yang berpegang teguh pada agama seperti orang yang menggenggam bara api. Nah, disebutkan dalam Buhajah Qulubul Abrar, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau berkata dalam Bahjah Qulubul Abrar, bahasanya beliau mengatakan ammal khobaru fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbar. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan tentang akhir zaman, annahu fi akhir zaman yakillul khair wa asbabuh, sebab-sebab kebaikan dan kebaikannya itu makin dikit, wa yaksuru syarr wa asbabuh, dan sebab-sebab kejelekan makin banyak dan kejelekannya ya makin banyak. Dan ini gak cuma teori, kita bisa melihat indikatornya. Indikatornya apa? Indikatornya saya ngisi pengajian, nyari anak muda di masjid susah. Kemudian ngapunten Mas Rano, kita dapati penjara. Tidak cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga sama. Makin hari makin tahun penuh. Gitu. Itu indikator yang sudah kelihatan. Terus lagi nanti tingkat kerusuhan makin kesini makin masif. Gitu. Makin masif tingkat kriminalitas. Jadi misal kita bisa baca grafik kriminalitas. Kemarin saya itu disuruh bikin kajian darurat narkoba kota Surakarta. Tapi saya minta datanya belum dikasih gitu. Tapi iseng-iseng saya coba nyari. Solo itu peringkat 2 sak Jawa Tengah. Gitu. Walaupun mungkin kasusnya cuma 145 kasus, tapi ini sudah nomor 2 gitu. Apa ya dadak ngenteni 1.500. Ini malah karuan. Dan itu ya beberapa teman saya sampai cerita itu di beberapa tempat di spot-spot di Solo itu
Bahkan di gang-gangnya itu sudah ada orang-orang yang teler itu di gang siang bolong. Makanya imanifidin azan ya Allah wa iyyakum, kalau jenengan lihat kayak gitu maka segera berlarilah, jangan mendekat. Artinya gini loh, kalau itu titik di mana orang berbuat maksiat yang jenengan tidak bisa mengendalikan, tidak bisa ngontrol, tidak bisa ngatur, maka pilihannya kan cuma dua dalam hidup, terwarnai atau mewarnai. Nek mewarnai nggak bisa, mending nyingkir. Makanya teman saya bilang, om saya dari kampung situ keluar. Kenapa? Karena dia khawatir sama anaknya, khawatir anaknya nanti keikut di situ. Makanya orang tua yang baik itu nggak cuma sekedar berpikir tentang rumahnya, tapi juga bagaimana meletakkan rumah yang baik. Makanya ibu dari mertua saya, jadi mbak istri saya, itu punya pesan ke mertua saya. Mertua saya namanya Kasma. Kasma, nanti nek kamu punya rumah, carilah rumah satu dekat masjid, yang kedua dekat sekolah. Dekat masjid biar kamu rajin ibadah, gak jauh. Dekat sekolah biar kamu bisa dagang. Yang kamu dagangkan ya alat-alat sekolah yang membantu orang pintar. Nah, akhirnya mertua saya itu awalnya punya rumah ning cedake SMP Al Islam dekat situ. Terus dijual, pindah ke depan Al Islam, gitu kan. Pas duwe kuwi ibu wis mati. Jadi dia cuma bisa bercerita dan dalam cerita itu ya sedih. Jadi mewujudkan cita-cita ibunya yang berkeinginan itu sudah tidak ada. Dan itu luar biasa loh, itu kata-kata yang menurut saya itu keren. Artinya kamu nih buat nasihat jenengan khususnya yang belum punya rumah itu. Nanti naik cari rumah, ya carilah tadi dekat masjid. Ya syukur-syukur di dekat situ ada sekolahnya juga. Ya. Sehingga nanti kamu bisa dagang. Ya dagang tidak butuh ATK juga gitu. Misal dagang apa lah gitu kan. Insya Allah payu lah anak-anak sekolah itu loh, misal pulang atau berangkat gitu. Mampir, misal kamu ngincer pas pagi, nanti dagang sing iso sarapan, tenongan atau apa, ngincer pas pulang ya mungkin dagang es teh atau apa, nah, itu mestilah ada cipratan-cipratan rezeki, walaupun tidak banyak atau mungkin tidak bisa dijadikan sebab untuk gimana-gimana yang mewah gitu enggak. Nah, ini bikin azan ya Allah wa iyyakum wa annahu inda dzalika yakunul mutamassiku biddin. Nah, karena sebab kebaikan itu makin dikit dan kebaikan juga makin dikit, sebab keburukan makin banyak dan keburukan makin banyak, maka pada saat itu orang-orang yang berpegang teguh pada agama itu cuma sedikit. Bidin minanas aqallul qalil, cuma dikit. Wa hadal qalil fi halati siddah wa masaqqati abimah, dan si orang yang pegang agama yang dikit ini itu hidupnya itu berat. Berat itu nggak mesti soal nggak punya duit gitu, mungkin punya, tapi berat untuk mempertahankan keyakinan itu loh. Ketika orang semua menerima suap, dia mau nggak nyuap susah gitu kan. Makanya saya kalau ngomongkan muamalah soal menyuap, saya kadang iseng tekok, siapa yang bikin sim gak nembak gitu, nggak enak sih ngacung. Ada di satu masjid itu ngacung cuma satu orang, aku nggak percaya, tenang mas, bener kan? Berapa kali dengan ujian? Kalau nggak salah sekitar 4 kali gitu. Oh iya wis. Ya emang ngono berarti gitu. Nah, makanya iman bidin azan ya Allah wa iyyakum kahalatil qabid alal jamri. Karena saking sulit dan beratnya, maka kondisi orang yang berpegang teguh pada kebenaran atau pada agama itu diibaratkan kayak menggenggam bara api. Nah, sehingga iman bidin azan ya Allah wa iyyakum ada hikmahnya, ketok abot. Walakinnal mutamassika bidinihi alqaima bidaf'i hadhil mu'aradati wal awaiki alladzi la yasmudu laha illa ahlul basirah wal yakin. Ini yang paling tak senang. Orang yang tetap berpegang teguh pada agama dan dia berusaha menolak semua hambatan, rintangan, cobaan, godaan yang harus dia hadapi, maka orang itu akan dikasih basirah. Nah, ini basirah itu apa? Pandangan batin yang tajam. Maksudnya gini, kamu akan dikasih kondisi di mana ketika datang sesuatu, kita ini orang bener, kamu ngalih gitu. Atau mungkin kamu diajak, mas ini nanti dengan ini kamu nanti dapat untung segini. Feelingmu itu langsung keluar gitu. Kita cocok ini. Beda kayak orang yang nggak dikasih basirah, karena dia suka dengan hal-hal yang jelek,
maka otaknya atau pikirannya, logikanya itu pokoknya untuk oke. Ya. Begitu kemudian dikasih tahu, dulu kan masukkan ini investasi, nanti dalam waktu sekian akan kembali begini-begini, dilepok ke kuapeh, didol ke rumah gitu kan. Ternyata 2 bulan 3 bulan pertama cair, nah begitu setelahnya hilang. Nah itu banyak kayak gitu. Makanya pentingnya hari ini kita berpegang pada agama, selain untuk menjaga diri kita, Allah akan kasih basiroh. Dan selain itu di sini dikatakan wal yakin, di situ ada keyakinan yang kuat, wa ahlul imanil matin, dan dia akan menjadi orang yang punya iman yang sangat kokoh, sangat mantap. Nah orang yang punya iman mantap ini dia nggak akan goyah oleh cobaan, oleh godaan. Dicoba dia sabar, digoda dia mental, nggak mau gitu. Mendem kamen, mendem. Tak tukok ke emoh gitu kan. Nah, tak kayak ide kok gah gitu. Gak kayak sebagian orang, wah kok orang mendem kayak gini lah, enak sing traktir kok. Berarti tak traktir gelem yo gelem lah. Wong iki penggaweanku ya. Nah, itu jenisnya orang yang tidak mantep gitu loh. Makanya iman ini penting, kalau hadir, wah wis aman gitu. Terus misalnya, ngapunten si ibu yang kemudian nemeni anak hadisnya untuk ta'aruf itu sama calon yang saya bawa itu, wah dia pertanyaannya banyak banget ibu gitu. Di situ saya terus berpikir, oh beliau ingin memastikan si laki-laki ini laki-laki yang terbaik. Nah maka kembali ke jenengan ini laki-laki semua ya, nanti punya anak, mungkin ada anak perempuan atau anak gadis, maka tugas jenengan juga memastikan pendamping anak jenengan itu orang yang imannya kuat. Karena imannya nggak kuat, berapa banyak orang laki-laki itu stres, akhirnya gila gitu. Tapi imannya kuat, dia akan mencoba untuk bertahan pada semua hempasan. Oh dagang nggak payu, dia akan ngadeg lagi piye carane, usaha orang di modal, dia akan kerja dulu lumpuk-lumpuk, begitu lumpuk dia ulangi lagi gitu. Tapi imannya nggak kuat, alah kesemua itu dodol orang payu-payu, tak maling wae gitu, tak begal wae. Makanya kemarin yang berita itu di Medan itu ketangkep seorang begal masih muda, dan dia selalu kalau begal nggak pernah punya basa-basi untuk bacok orang gitu. Wah, untungnya yo kita masih manusia, jadi itu dia nggak diapa-apain, cuma di bondotok gitu. Mana yang bikin azan ya Allah ya aku, laki-laki kalau nggak punya iman bisa buas melebihi binatang. Makanya kalau jenengan sampai dikaruniai anak gadis, anak perempuan, sama punya ya. Nah, tugas jenengan memastikan calonnya ini harus yang punya iman yang baik, gitu, yang kuat, yang kokoh. Gitu. Dan soal rezeki itu nanti bisa ditoto, besok tenang. Saya dulu waktu nembung istri saya itu tak tekon. Ya jajane Mbak ini sebulan pinten 500. Aku ya rasa alah 500 kecil. Buat waktu itu 1,5 juta dulu. Berarti cek curah sak juta ya loh. Barang nikah 5 juta kurang. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya berarti Allah memberikan kemudahan dari 500 ke 5 juta ya iso nutup gitu. Oh saiki mbok 15 juta ya entek gitu. Makanya yang mau dimijin azan ya Allah ya yang namanya rezeki itu bisa diproses selama tadi loh. Orang laki-laki ini punya iman, dari iman itu dia punya semangat untuk bertahan. Ketok imannya kuat, ini gelem masjid baru gak kerja, ya jangan imannya gak kuat. Orang yang imannya kuat itu dia akan meletakkan dirinya sesuai dengan makomnya. Wayah ibadah, wayah kerja. Makanya yang dikatakan iman kuat itu bukan mung ibadah tok gak kerja atau kerja tok gak ibadah, enggak. Justru perpaduan dua-duanya. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi yang disebut orang yang beriman baik, mantap, kuat itu ya laki-laki yang dia itu profesional, dagang yo oke, kemudian dia tidak lupa untuk mengingat Allah gitu. Jadi enggak sibuk usaha nih gak sholat, atau sholat terus nih mogah usaha itu ya keliru gitu. Nah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian hikmahnya apa? Min afdhalil khalq, dia akan terpilih menjadi makhluk terbaik, wa arfa'ihim indallahi darajah, dan pada kondisi dia banyak tekanan dan harus bertahan di atas keimanan, Allah tinggikan derajatnya, wa a'dhamihim indahu qadron, dan Allah akan berikan kedudukan yang agung. Kedudukan agung itu macam-macam. Bisa dikasih kekayaan sehingga dia punya posisi. Bisa dikasih ilmu, dia punya posisi. Nah, saya merasa yang kedua ini gitu. Maksudnya gini, jadi dulu di kampung saya sana, kampung bapak saya itu ada namanya nyinom itu kayak rewang itu.
Nah kejelekan di sana waktu itu nek ada rewangan gitu mesti ada yang mendem. Nah bapak saya nggak mau, ora usah melu-melu. Terus ya saya dilokke sama orang, mau ora tau ngetok. Ning saya nggak cuman ning rumah, saya belajar, kuliahku ya dilalah ning Jogja. Jadi saya punya sebab untuk tidak ngumpul. Nah kemudian saya ngaji, ngisi pengajian, ajar TPA. Jadi tak sibukkan saya di masjid. Pikiran saya aku aktif ning masyarakat ning masjid, bukan di situ gitu. Karena ada tadi itu ada mendem segala macam. Nah bapak saya itu tidak mau. Gitu. Alhamdulillah saya itu cium sak tetesnya orang tahu gitu kan. Nah kembali ke situ. Maka sekarang gitu kan dengan izin Allah tadi, dengan berusaha bertahan di kondisi yang sangat berat memegang keimanan itu. Nah Allah berikan saya secara pribadi kemudahan untuk belajar. Nah dari situ lalu Allah memberikan kemudahan untuk dapat rezeki. Nah orang-orang tadi itu datang, enak sing njaluk tulung, enak sing ngajak ngobrol, enak sing macam-macam. Sehingga waktu nifitin azani Allah wa iyyakum di situ berlaku ayat tu izu mantasak wa tudil mantasak biadikal qaid. Allah itu yang meninggikan derajat orang dan Allah yang akan menjatuhkan derajat orang. Dan di tangan Allah lah segala kemuliaan. Makanya kita kalau tidak menghamba kepada Allah, maka kita akan tersiok-siok mencari kemuliaan. Apalagi nek sampai menjilat manusia. Wah, kesel. Ngintili menungso gen piye gitu. Dia enggak senang sama kamu, selesai sudah. Tapi kalau yang kita cari ridho Allah, itu dunia niku katut, ngetutke tenang. Makanya jangan sampai salah kaprah, ya jangan sampai salah kaprah. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum wa amal irsadu fa innahu irsadu li ummati. Adapun bimbingan dalam hadis ini, maka hadis ini merupakan bimbingan bagi umatnya agar mempersiapkan diri menghadapi keadaan seperti ini sekarang ini. Dan agar mereka mengetahui bahwa keadaan ini pasti terjadi. Dan Syekh As-Sa'di yang mengatakan ini sudah mati sekian puluh tahun yang lalu gitu. Makanya beliau kita mengatakan itu di Saudi, mungkin beliau nggak terlalu ngalami ini. Lah kita di sini tersiap-siap merasakan ini. Makanya bertahanlah. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ketika Dajjal nanti datang aku masih ada, aku akan bela kamu. Tapi ketika nanti dia datang aku tidak ada, maka ya ibadallah fasbutu wahai hamba Allah teguhkan imanmu. Kita diminta untuk berjuang dan Allah akan menjadi pelindungmu menggantikan aku. Sehingga dalam hadis itu maknanya kita diminta untuk meneguhkan iman kita. Dan Dajjal ini adalah citra fitnah yang terbesar, maka citra fitnah yang kecil ini kita juga harus selamat. Jangan sampai kita ngimpi iso ngalahke Dajjal wong fitnah sing cilik gak iso gitu. Nah, wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum wa anna manik tahama hadhil aqabat wa sabara ala dini wa imani ma hadhil mu'aradat fa inna lahu indallahi a'la darajat. Siapa yang mampu melewati semua rintangan, bersabar di atas agama, keimanannya di tengah tantangan yang ada, maka baginya derajat yang tinggi di sisi Allah dan Rabb-nya akan menolongnya dalam melakukan apapun yang dicintai dan diridhoinya, karena sesungguhnya pertolongan itu sesuai dengan beratnya beban yang harus ditanggung. Makanya ketika jenengan hari ini kok baru ketitipan putra, jangan merasa berat. Walaupun memang berat dalam ngopeni, tapi berusahalah berjuang, Allah akan kasih jalan. Kok anggar gelem nek wong Jawa punya kalimat indah to, anggar obah mesti mamah kan gitu. Tapi nek ra gelem obah mau ning omah kemulan ya wis mamahe kemul gitu. Ngunyah kemul gitu loh. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu cara kemudian kita menghadapi hidup. Nah, kemudian selain itu, ada juga Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazdin wala adan wala ghammin hatta saukati yusaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Kalau akhirnya seorang mukmin itu tertimpa lelah, kesel ning golek nafkah, kesel gitu. Mungkin dia ning kantor atau ning tempat dagang kesel karo wong gitu kan. Kemudian bahkan mungkin saking keselnya sampai sakit. Kemudian mungkin merasakan kesusahan, lagi dodol ning ngene diusir pindah rono gitu kan, susah gitu. Kemudian sedih gitu kan, lagi gelar ujian gitu kan. Kemudian ada gangguan, lagi dodol urung entuk wis ana preman gitu kan. Kemudian mungkin sempit gitu kan, sudah dagang 2 hari nggak laku. Bahkan mungkin duri yang menusuknya, lagi dorong gerobak malah ngidak ring, ngidak paku. Maka di sini Nabi mengatakan pasti Allah akan menghapus dosa-dosa yang dia miliki karena sebab semua itu. Makanya peluh
keringat jenengan, mumet jenengan, kesel jenengan, semua akan Allah hargai. Sehingga nanti dalam salah satu riwayat disebutkan orang-orang yang berjuang mencari nafkah yang halal itu bisa masuk kategori berjihad di jalan Allah gitu. Nah, ini kadang itu ada bapak-bapak itu entah dagang entah apa itu, mungkin saya yang kesel itu mandek nih pinggir jalan, terus motor itu posisi berdiri dia nggak turun, ini tuh turu bisa merem nih. Nah, aku nih mungkin ambruk ya. Elak tenan juga. Makanya ya itulah perjuangan sebagian orang. Dan saya dulu waktu masih sering gojek itu, waktu dari Jakarta ke Solo Jakarta itu nek numpak gojek mesti tak wawancara itu kan gojeknya. Rasanya ngendi Mas? Wonogiri, kok kayak atau men ning Lemboro. Gila soalnya teng Wonogiri nek gojek mboten rame, nek tamu iki rame. Nah terus ning mulai paling nggih nek mboten rong dino pisan ya 3 dino pisan. Nah terus turunmu ning endi? Ya mboten ten emperan toko, ten halte bis, mboten ten masjid. Nah masjid pun kadang kan ditulis enggak boleh buat tidur. Jadi sampai seperti itu gitu. Dan dia jalani. Kenapa? Nah tadi karena dia yakin setiap kondisi yang dia hadapi itu perjuangan. Memperjuangkan siapa? Ya orang yang dicintai di rumah. Lah kok sih ditinggal orang yang gak beriman, bahaya. Bojone lunga dia selingkuh gitu. Makanya ini dua-dua ini harus imbang. Seorang laki-laki harus memperkuat imannya dan memperkuat iman yang di rumah. Makanya nanti indikasi wanita itu sholihah itu jadi cuma 2. Apa? Kalau buat lihat menyenangkan, buat tinggal menenangkan, udah itu toh. Soal dia hafid Quran atau enggak itu relatif. Buktinya yang di medsos kemarin, istri seorang ustaz diselingkuhi karo muridnya ustaznya. Mungkin muridnya lebih ganteng gitu kan. Nah makanya bojone gelem, musibah. Dan dua-duanya ini hafid sama hafid Al-Quran. Makanya yang harus kita pahami kalau udah ngomongin nafsu, nah ustaznya ya bisa nabrak. Duri hafid Quran, Syekh Ahmad Al-Misri mencabuli peserta-pesertanya. Nah begitu banyak kalau polisi kabur di Mesir, ditelepon sama temennya Ustadz di Indonesia, saya pulang ke sini untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kata saya tidak salah kok. Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah pernah melakukan. Coba, gue ning wong ini pengen jejak lambene gitu. Kurang ajar gitu kan. Ya inilah yang namanya fitnah subhat. Bagaimana kerancuan diucapkan oleh seorang yang dianggap berilmu tapi itu tidak benar gitu. Wah, parah itu. Nah, itu nek ngomong LGBT seneng banget tuh. Langsung jadi imam besar deh gitu kan. Dijaluki fatwane terus gitu. Wah, parah itu. Makanya iman bidin azani Allah, kita berlepas dari yang seperti itu ya. Makanya ketika jenengan berguru sama siapapun, ngaji sama siapapun, jangan pernah taklid. Nah, ini penting. Artinya jangan pernah ngasih sama saya, jangan pernah lihat saya kayak nabi gitu, enggak gitu. Saya itu ya menungso biasa gitu, nek ngentut ya mampu gitu kan. Kadang nek ngomong ya sok salah gitu kan. Makanya ketika jangan melihat kesalahan pada seorang guru ya, jangan punya hak untuk memberikan masukan, tapi dengan etikanya, jangan kemudian di demo gitu, jangan diajak ngobrol. Mas, tat kita iklan itu dengan nyampe ke ngoten iku. Oh ya, makasih. Ya, jadi jangan kemudian takut pokoknya enggak pulang ini mesti bener, enggak. Ini bikin aja nih Allah ya bagian keempat dari pertanyaan Mas Rano. Apakah penyemangat dari jiwa kita? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan penyemangat yang beliau mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji hambanya untuk membinasakan hamba itu, enggak. Dengan itu kalau diuji itu tidak mungkin dalam rangka untuk menghancurkan kita, itu tidak mungkin. Selama loh ya kita tidak orang-orang yang melampaui batas. Tapi nek misal berkumpul di situ para LGBT di satu tempat, satu lapangan, terus kemudian digawe ambles ya juga ada sebenarnya. Tapi nek konteksnya kita ini orang sholat, orang yang baik, orang yang nggak aneh-aneh, maksiat kita tinggalkan, kok kena cobaan, maka insya Allah kita itu tidak dalam rangka untuk dibinasakan. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Maka yang Allah berikan ujian itu sebenarnya Allah tuh pengen melihat kesabaran dan penghambaan dirinya. Makanya saya secara pribadi itu gitu, ya ini jadi menungso ya. Kadang nek orderan itu lancar gitu kan. Kadang ini lali ndonga njaluk rezeki. Soalnya kok orderannya lancar. Begitu orderannya seret, nah kita berdoa minta rezeki gitu loh. Jadi nek pedagang, nek pegawai biasanya yo karek nunggu tanggal ya kan. Nah makanya ya sebenarnya kita diminta untuk terus rutin berdoa
Jadi tidak kemudian terputus gitu. Tapi tadi itu kadang kita itu nek musibahnya belum datang, kita tuh lupa untuk berdoa itu. Oh, untuk kiriman ke Jakarta klunding, bahasanya kantor klunding gitu kan. Oh berarti aman gitu. Kali dong mau minta rezeki yang baik. Tapi begitu baik sekian hari gajian orang-orang ini kok tidak ada duitnya, kita lagi minta. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dari yang halal, dari rezeki yang Kau beri, jangan kami beri dan jangan Engkau beri kami rezeki yang tidak halal. Nah, baru sesuai glunding gitu. Nah, inilah manusia. Makanya orang kalau kena musibah itu rata-rata doa ingat Allah. Tapi nek begitu kondisi aman, kabeh cukup lali, mensolat malas-malasan, begitu kemudian gempa, banjir, Allah, terus rajin ibadah, rajin sholat. Nggih. Wa bidina azali Allah wa iyyakum. Kemudian dikatakan lagi di sini fa inna lillahi ta'ala 'alal abdi ubudiyata ad-dharra. Karena sungguhnya Allah memiliki hak penghambaan dari seorang hamba dalam keadaan susah, walahu ubudiyatu alaihi fima yakrahu, dan Allah juga memiliki hak untuk disembah dalam keadaan manusia itu membenci kondisinya, kondisi yang tidak disenangi, misal panas gitu kan, udan terus, banjir gitu. Kamalahu ubudiyatu fima yuhibbu. Sebagaimana ketika kita itu juga dalam kondisi baik-baik aja, kita tuh harus menghamba kepada Allah. Makanya ketika kondisi baik kita tuh lupa, terus kasih cobaan biar kembali. Wa aksarul khalqi yu'tuna al-ubudiyah fi ma yuhibbun, dan kebanyakan makhluk memberikan penghambaan kepada Allah dalam keadaan yang mereka senangi. Adapun sesungguhnya menentukan derajat adalah memberikan penghambaan kepada dalam keadaan yang dibenci. Disinilah letak perbedaan tingkatan hamba, sesuai dengan itulah kedudukan mereka di sisi Allah. Artinya gini, kalau kita hanya ingat Allah ketika susah, nah itulah umumnya manusia. Tapi kalau kita mampu ingat kepada Allah ketika susah maupun tidak susah, disitulah kita menjadi hamba yang luar biasa. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin berikutnya, bagian yang kelima, resep praktis menghadapi akhir zaman, disebutkan dalam Quran surat At-Tolaq ayat 23, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan jalan keluar. Makhraja niku jalan keluar ketika sudah sempit. Makanya makhraj niku kadang niku dengan ke gedung-gedung bertingkat itu, lingkungan Arab sana, hotel-hotel Arab itu. Itu ada tangga darurat. Nah, itu namanya makhraj. Itu darurat. Jadi kondisi kita itu sempit, sulit, bermasalah, Allah akan kasih jalan keluar. Kapan? Ketika bertakwa. Makanya resep menghadapi kerasnya zaman, bertakwa. Wa min haitsu la yahtasib, dan akan kami berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup sebenarnya. Nah, hakikat tawakal itu bukan kemudian diem tok nang masjid, enggak. Nabi mengatakan law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kamu itu mau tawakal dengan benar pada Allah yang sebenar-benarnya, maka Allah pasti akan kasih rezeki pada kalian. Nah, seperti apa kata Nabi? Seperti burung. Tawakal seperti burung itu gimana? Dia pergi pagi, posisi perut kosong, pulang kenyang. Makanya orang Jawa istilahnya nek obah ya mamah, gitu. Tapi nek gak obah ya susah. Gitu. Nah, sehingga kesimpulannya tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Dan ibadah bukan sekedar puasa, sholat, tapi semua aktivitas yang kita lakukan, jadi ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, itu harus diniatkan untuk Allah. Yang kedua, hidup adalah ujian, dan Allah menciptakan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Makanya kalau kamu terpilih sebagai orang yang diuji, ya berusaha untuk sabar. Kalau ternyata tidak sedang dipilih untuk diuji tapi dikasih nikmat, maka bersyukurlah. Nah, kemudian ujian adalah kepastian. Artinya kita hidup niku di dunia ini pasti ada ujiannya. Buh kapan saya tidak tahu, buh bentuknya apa saya tidak tahu. Gitu. Nah, bentuk-bentuknya adalah kekurangan harta. Maksudnya untuk setiap kita itu nanti bentuknya apa kan masing-masing itu loh. Ada yang diuji orang tuanya, ada yang diuji putranya, ada yang diuji istrinya, rumahnya mungkin, keluarganya, masyarakatnya. Nah, bentuknya adalah kekurangan harta, kesulitan ekonomi, beban keluarga, dan berbagai macam ujian-ujian yang lain. Dan zaman akhir memang berat, Nabi SAW sudah memberitahukan kita. Tapi kabar gembiranya, semakin berat ujian dalam mempertahankan agama, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan kunci menghadapi kerasnya zaman
yaitu harus selalu bersyukur atas semua yang Allah berikan, selalu bersabar atas semua ujian yang datang, dan mengiringi hidup dengan istighfar dan tobat atas setiap dosa yang dilakukan. Jadi jangan dibaleni, ditobati dan diistighfari. Kemudian berikutnya jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena setiap kesulitan pasti akan datangkan kemudahan. Dan jangan perhatikan, di situ disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi disebutkan di situ, setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Makanya saya ketemu masalah, orang yang bermasalah atau keadaan yang penuh masalah, itu saya terbayangin, alah ini paling rong dino kas rampung. Kak tekanane rong dino ora rampung, ini paling seminggu kas rampung. Itu untuk menghibur saya biar enggak kemudian selain kayak mutung gitu loh. Nah makanya itu bisa jangan hadapi. Misalnya nanti berhadapan dengan apa gitu, paling tahun harap beres ini. Nah soal nanti dinamika beresnya itu benar-benar membuat kepala kita pusing, ya itu kita hadapi aja. Nah kemudian resep praktisnya, Allah wa iyyakum, kita diminta untuk bertakwa, bertawakal dengan benar, yaitu ada ikhtiar dan pasrah. Itulah jalan keluar dari semua kesulitan. Kita usahakan masalah itu diselesaikan dengan ikhtiar, kemudian sudah kita ikhtiari, ya kita pasrahkan. Itulah jalan keluarnya. Nah setiap penderitaan akan dicatat oleh Allah, baik itu lelah, sakit, sedih, bahkan duri yang nancap di badan kita, di kaki kita, semuanya menjadi penghapus dosa, peninggi derajat. Dan hidup itu cuma sebentar, dunia hanyalah persinggahan, tujuan akhir kita surga. Kemarin saya ngisi kajian itu, isinya pensiunan pengawas SD sekolah dasar di Solo. Banyak, mungkin hampir 50 orang mungkin. Dan itu salah satu yang menyelenggarakan itu memberikan semacam wejangan. Dia mengatakan gini, sejak Idul Fitri kemarin sampai hari ini, di Setu kemarin itu teman saya yang meninggal udah 12. Nah, artinya kita semua itu UTW ke sana kok. Bisa kondisi muda, bisa kondisi tua, itu gendah, itu pasti. Tidak mungkin tidak. Pokoknya saiki panganan aneh-aneh ini nom-nom sing mati sokeh gitu. Kok makan seblak mati ya. Pokoknya kalau panganan udah kategorinya ultra processing food, nah itu udah bahaya sama organ. Paribasane kamu udah dikasih tahu oli sing baik ini, motor kamu mbok kasih minyak jelantah tambahin alah brodol. Nek mesin motor rusak tinggal turun mesin, beli mesin. Tapi nek udah Honda diri kita enggak bisa. Ada konten kreator yang masih muda, itu nek gawe konten ngombe kopi biasa gini biasa lah, rene sing nonton. Akhirnya yo banyu putih, temlunge extra jos, kayak Masako, kayak Royco, terus kayak Pop es, kayak macam-macam, minuman ekstrim. Sebulan gagal ginjal ya. Makanya jangan merusak tubuhmu, karena nek nganti rusak golek spare part nggak enak nih, ngerti nggak tahu. Kalaupun ada mahalnya nggak karu-karuan. Makanya sebenarnya kita ini orang-orang kaya loh, jadi lihat onderdil kita ini. Makanya ya dijaga ya. Memang pengen banget makan seblak ya, 2 tahun pisan lebih. Ojo bendino gitu. Ada orang tuh makan seblak itu koyo bendino. Aku ngerutak ya gak nafsu, niat apa meneh. Barangnya kok koyo ngono ya gitu. Ya. Dan kalau bisa seorang muslim itu kalau dagang untuk usaha ya jangan menjual sesuatu yang berbahaya buat orang lain. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan dirimu dan orang lain. Sehingga kalau konteknya itu tadi makanan, ya jangan makanan-makanan yang kita sendiri nek kon mangan bendune moh gitu. Nah, itu ciri, itu membahayakan. Nanti kita bisa mengukur gitu. Contoh misalnya yang punya rokok, udah garam, itu dia sendiri ngomong, saya sebagai pengusaha rokok, saya tidak pernah merokok. Nah, dia tahu gitu, rokok itu bahaya. Makanya tidak usah merokok. Ya, walibidin azani Allah wa iyyakum, hidup sementara. Nah, kalimat-kalimat penyemangat yang perlu selalu kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan akhirnya kalau kita kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa yang sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya khaliqona wa raziqona, lakal hamdu ala kulli hal. Ya Allah, wahai Zat yang menciptakan kami dan memberikan kami rezeki, hanya milikmu lah segala pujian dalam setiap keadaan. Antal ladzi khalaqtana li ibadatika wa amartana bi ta'atika faj'alna mimman yaqumu bidzalika haqqal qiyam
Engkaulah yang menciptakan kami untuk beribadah kepadamu dan memerintahkan kami untuk taat kepadamu, maka jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa menunaikan ketaatan dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nasku ilaika dha'fana wa qillata hilatina wa shiddata zamanina. Ya Allah, sesungguhnya kami mengadu kepada Engkau tentang kelemahan kami, keterbatasan kemampuan kami, dan kerasnya zaman yang kami hadapi. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, teguhkanlah hati-hati kami di atas agama Engkau, dan janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban kafiyan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang baik, yang mencukupi kebutuhan kami. Waqfina hammad dunya wa ghammaha, dan jauhkanlah kami dari kegelisahan dunia dan kesedihannya. Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia tunduk di tangan dan kaki kami, bukan di hati kami. Wa ja'alil akhirata hiya hammanal akbar wa ghayatanal quswa, dan jadikanlah akhirat kami sebagai tujuan terbesar dan cita-cita tertinggi kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, dan perbaikilah dunia kami yang di dalamnya terdapat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna, dan perbaikilah akhirat kami yang kesanalah kami nanti akan berpulang kembali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini senantiasa bertambah kebaikan setiap saatnya. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah mati kami nanti sebagai saat untuk beristirahat dari semua keburukan dunia. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Waqtim lana bi khair, dan akhirlah hidup kami dengan kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Qan bitin azani Allah wa iyyakum wa bil makaten yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika.